Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus siddiqi wal wafa, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lihat di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan, sudah kuceritakan kepada Muhammad kisah-kisah para nabi dan rasul, supaya apa? Manuthabbitu bihi fu'adak, supaya untuk menjadi peneguh hati bagimu. Jadi kita mendengarkan kisah-kisah orang lain itu meneguhkan hati kita. Mendengarkan kisah orang yang ujiannya lebih besar dari kita, mendengarkan kisah orang yang ilmunya lebih tinggi dari kita, itu sebagai peneguh jiwa kita. Manuthabbitu bihi fu'adak. Tapi juga selain itu menjadi wa mau'idatu wa dzikra lil mu'minin. Kisah-kisah tadi juga akan menjadi pelajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita akan bercerita tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita tahu bahwa seorang nabi yang Allah berikan kekuasaan yang tidak ada batasnya, atau seorang nabi yang diberikan Allah kekuasaan melampaui batas kekuasaan yang lainnya, itu adalah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Tapi Allah memuji Nabi Sulaiman. Orang kalau sombong, kaya, banyak. Orang kalau pintar, sombong, banyak. Orang kalau punya kelebihan, sombong, ada. Tapi orang kalau seandainya kaya nggak sombong, jarang. Penguasa tapi nggak sombong, jarang. Tapi kalau sempat dia udah kaya, penguasa, berilmu segala macamnya, tapi nggak ada kesombongan sedikit pun. Itulah yang sulit kita mendapatkannya. Dan itu ada pada diri Nabi Allah Sulaiman alaihis. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Kata Allah, dan sudah kami berikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu. Tentunya kita nggak bisa menyamai ilmu itu. Kemudian mereka berkata, waqala alhamdulillah, mereka berkata alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Lihat tuh, sifat orang berilmu seperti Nabi Sulaiman dan Nabi Daud tadi, alhamdulillah, pujian itu bukan milik kami, tapi pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Faddalana katsir, Allah sudah memberikan kepada kami atas banyaknya orang-orang yang beriman kepadanya. Jadi Nabi Sulaiman itu dan Nabi Daud itu luar biasa. Kemudian wa wahabna li Daud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab. Dan sudah kami anugerahkan kepada Nabi Daud Sulaiman, kata Allah, ni'mal 'abdu, dia adalah sebaik-baik hamba, ya. Ni'mal abdu, nikmat sebaik-baik hamba, itulah Sulaiman. Innahu awwab, karena dia adalah seorang yang sangat dekat dan tunduk patuh pada Tuhannya. Jadi ternyata Nabi Sulaiman yang menjadi nikmat dari sebaik-baik hamba itu bukan karena dia kaya, bukan karena dia tampan, bukan karena dia berkuasa, tapi nikmat seorang hamba yang diberikan kepada Nabi Daud sebagai anaknya, karena anaknya adalah hamba yang begitu taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini banyak orang punya anak, bangga anaknya orang kaya, ngasih duit banyak-banyak, dia bangga. Anakku yang sudah membelikan ini, sudah membangunkan rumah ini, sudah membelikan kendaraan ini, sudah ngasih uang sebanyak ini, dia bangga. Padahal Allah sudah katakan itu bukan sebaik-baik nikmat dari sebagai hamba. Tapi kalau kau punya anak yang tunduk, patuh, taat kepada Allah, dialah sebaik-baik hamba. Jadi itu ya, jangan bangga punya anak
Kita orang tua punya anak kaya, jangan bangga. Punya anak pejabat misalnya, jangan bangga. Punya anak yang ngasih semua barang kita, jangan bangga. Kenapa? Karena banggalah kalau kau punya anak yang taat pada Allah, seperti yang dialami Nabi Daud alaihis salam. Kenapa Nabi Sulaiman itu sedikit istimewa dan sangat luar biasa? Karena Nabi Sulaiman alaihis salam adalah seorang nabi yang dia selalu senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kalau kehebatan, kalau ilmu, kalau kekuatan, Nabi Sulaiman luar biasa. Kalau kekuasaan luar biasa, dia minta kepada Allah, Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Rabbighfirli, ampuni aku ya Allah. Wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Kemudian berikan kepadaku kekuasaan ya Allah yang tidak kau berikan kepada orang-orang sesudahku. Makanya doa itu Allah kabulkan. Allah tidak memberikan kekuasaan kepada siapapun yang setara, serupa, selepal seperti yang dimiliki oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Tapi kita lihat lagi bagaimana Nabi Sulaiman berdoa. Dia minta sesuatu, tapi dia berkata, Rabbighfirli, Allah ampuni aku ya Allah. Jadi adab berdoa itu begitu. Berapa banyak hari ini orang pingin sesuatu, dia minta, ya Allah kabulkan, kabulkan, kabulkan. Tapi dia nggak mohon ampun. Selepel Nabi Sulaiman, seorang nabi, tapi dia berkata, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Dan berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak pernah kau berikan kepada orang-orang sesudahku. Doa itu pun Allah kabulkan. Ada apa dengan kerajaan Nabi Sulaiman rupanya? Kerajaan kita lihat mengatur prajuritnya itu biasa. Kerajaan kita lihat ada adat istiadat keratonnya itu biasa. Nabi Sulaiman Allah tundukkan sesuatu yang belum pernah Allah tundukkan kepada kerajaan. Apa itu? Wali Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrihi ilal ardi allati barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in alimin. Kata Allah, sudah kutundukkan kepada Nabi Sulaiman angin yang sangat kencang. Bayangkan, angin yang kencang itu tunduk, patuh pada perintah Nabi Sulaiman. Ke negeri mana dia mau suruh angin itu pergi, ke negeri mana dia berhembus membawa keberkahan, itulah angin yang luar biasa itu tunduk pada diri Nabi Sulaiman alaihis salam. Nabi Sulaiman mengatur jin. Jin tunduk pada perintahnya. Baik jin yang terbang di udara, jin yang menyelam, jin yang membuat bangunan, semua tunduk pada perintah Nabi Allah Sulaiman alaihis salam. Tapi ketika pada saat singgasana itu dipindahkan, kata Nabi Sulaiman, itu ratu dari negeri Syaba akan datang kemari. Siapa yang bisa memindahkan singgasananya dalam waktu yang cepat? Jaraknya dari Palestina ke negeri Syaba itu 2000 km. Bagaimana bisa dipindahkan singgasananya? Saat itu angkat tanganlah jin Ifrit. Apa kata jin Ifrit? Aku akan memindahkan singgasananya, wahai Tuanku Sulaiman. Ketika engkau duduk dan kau bangkit dari tempat dudukmu, maka singgasana itu akan berada di sebelahmu. Aku ini jin yang ada kekuatan yang bisa dipercaya. Takjub orang yang mendengarnya. Duduk, bangkit, sudah ada singgasana. Tiba-tiba ada seorang yang memiliki ilmu minal kitab, dari kitabnya. Dia punya ilmu dari kitab, dia orang soleh. Apa kata orang ini? Ya Sulaiman, aku akan mampu memindahkan singgasana itu dengan izin Allah. Bukan ketika kau duduk dari bangkit dari tempat duduk, tapi berkedip matamu, singgasana itu sudah sampai kemari. Maka ketika matanya berkedip, singgasana itu sudah ada di sebelahnya. Takjublah semua orang, termasuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa kata Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman berkata, "Hadza min fadli Rabbi." Ini adalah anugerah dari Tuhanku. Liyabluwani, Tuhanku hari ini sedang mengujiku. Aashkur am akfur, apakah aku menjadi hamba yang bersyukur atau aku menjadi hamba yang kufur kepada Allah. Hebatnya Nabi Sulaiman, dia tak berkata, kalian tengok nih Sulaiman memiliki keahlian yang banyak. Kalian tengok nih Sulaiman,
bisa sekedip mata pindah singgasana itu. Tapi dia berkatakan, hadza min fadli rabbi, ini adalah anugerah dari Tuhanku yang sedang mengujiku, apakah aku bersyukur atau aku menjadi hamba yang kufur. Coba kita contoh Nabi Sulaiman alaihi salam. Ketika kita punya suara yang indah, ditanya orang, cantik kali suaramu bang. Alhamdulillah, dengan suara ini Allah uji aku, apakah makin baik amalku atau makin jauh dari Allah. Ketika ditanya orang, pintar kali kau pak, mungkin dari ilmu yang kupunya Allah sedang uji aku, apakah aku jadi hamba yang baik atau jadi hamba yang tidak bersyukur. Itu contoh Nabi Sulaiman. Ada lagi satu waktu ketika hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ketika Nabi Sulaiman dan bala tentaranya, baik jin, manusia, hewan, burung-burung yang di atasnya itu, ketika sampai di satu lembah, katalah lembah semut. Saat itu seekor semut berkata kepada semut yang lain, ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum, wahai para semut, masuklah kalian ke dalam lubang-lubang kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Kalau tidak, Sulaiman dan bala tentaranya akan menginjak-injak kalian, tapi mereka tidak menyadarinya. Ketika itu Nabi Sulaiman mampu mendengar suara semut yang kita sendiri nggak pernah dengar. Dia bahkan mengerti apa yang dikatakan semut itu. Ketika itu dia langsung menghentikan pasukannya. Kemudian dia berkata, kemudian Allah menceritakan, fatabassama dhahikam min qawliha. Saat itu Nabi Sulaiman tersenyum sambil tertawa karena melihat semut tadi yang perhatian kepada semut-semut yang lain. Apa kata Nabi Sulaiman? Wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Saat itu Nabi Sulaiman berkata, Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, beri aku ilham ya Allah. Tolong beri kepadaku ilham supaya aku bisa mensyukuri semua nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa ala walidayya, nikmat yang sudah kau berikan kepada ibu dan bapakku. Wa an a'mala sholihan tardah, dan jadikanlah amalku adalah amal yang kau ridhoi. Nabi Sulaiman alaihi salam berkata, aku bersyukur ya Allah, beri aku ilham biar bersyukur selalu atas nikmat. Apakah kita seperti itu? Nabi Sulaiman bahkan mensyukuri nikmat yang Allah beri kepada bapaknya. Apakah kita mensyukuri nikmat yang Allah beri kepada bapak kita? Karena bapak kita bisa begini, karena mama kita bisa begini. Apakah kita pernah mensyukuri secara langsung nikmat yang diberikan Allah kepada kedua orang tua kita? Kemudian kata Nabi Sulaiman, wa an a'mala sholihan tardah. Ternyata Nabi Sulaiman pada saat itu tidak berkata, ya Allah berikan kepadaku kekuatan untuk beramal. Tidak. Tapi jadikanlah amal-amal yang kubuat ini Allah adalah amal yang kau ridhoi. Berapa hari ini amal kita yang benar-benar membuat Allah ridho pada kita? Atau berapa amal kita yang kita pikirkan akan membuat Allah ridho kepada kita? Nabi Sulaiman bahkan berkata, wa an a'mala sholihan tardah. Ya Allah, jadikan amalku adalah amal yang kau ridhoi. Yang hebatnya lagi kata Nabi Sulaiman, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah, masukkan aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Dia tidak berkata, amalku udah banyak, masukkan aku kepada orang soleh ya Allah. Amalku ini sudah tinggi, masukkan aku ke orang-orang soleh ya Allah. Aku ini levelku dan Nabi, masukkan aku ke kelompok orang soleh. Tidak. Dia tidak menganggarkan amalnya, tidak menganggarkan statusnya sebagai Nabi. Tapi dia pada saat itu menganggarkan rahmat Allah kepadanya. Ya Allah, masukkan aku ke kelompok orang soleh karena rahmatmu. Kalaulah kita minta diadili oleh Allah karena keadilan Allah, maka mungkin neraka tempat kita. Tapi kalau kita minta diadili dengan rahmat Allah, maka ampunan Allah sangat luas bagi kita. Bahkan orang yang hari ini berdosa kepada Allah tapi masih bisa hidup, itu pun karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.